Selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi ini? Ayo angkat 2 jempolnya. Luar biasa. Nah, Losa tahu anak-anak kalau di pagi hari sebelum mengikuti persekutuan sudah mandi dulu, sikat gigi, sudah sarapan. Yuk kita ikut persekutuan kita. Nah, sebelumnya Losa mau ajak anak-anak, ayo duduk dulu. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tidak ada yang mengintip ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami bisa bangun pagi. Terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan di malam hari sehingga kami bisa bangun menghirup udara segar pada pagi hari ini. Sekarang kami mau ikut bersekutu bersama teman-teman berkumpul pada ibadah sekolah minggu. Biarlah Allah yang kami percaya di dalam Roh Kudus menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, ayo sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Jangan malas ya. Ayo kita semuanya berdiri. Menyampaikan selama kita beribadah dengan YouTube, dengan video,
Ada loh teman-teman kita dari daerah lain yang juga beribadah bersama-sama dengan kita. Karena waktu itu gerejanya belum bisa dibuka, sama seperti kita. Jadi mereka beribadah bersama-sama dengan kita melalui video ini. Ini dia mereka. Nah, yang pertama Nathanael Pak Pahan dari Sidikala. Nah, ini dia Valeri Manik dari Medan. Sekarang William Sinaga dari Karawang. Nah, anak-anak, kalau bangun pagi kita menghirup udara segar, biasanya kita mendengar suara apa dari luar rumah? Ada suara ayam, kukuruyuk. Ada suara apa lagi yang sering kita dengar? Cuit, 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 cuit. Suara burung. Nah, kalau pernah ya ketika buka jendela kamar, lihat ada tanaman di halaman, bunga yang bagus sekali. Nah, anak-anak juga kalau ada di luar rumah, pernah nggak lihat bunga? Pernah Lose. Sekarang Lose mau tanya, itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan itu indah dan Tuhan selalu pelihara ciptaannya. Oke, ayo kita nyanyi tentang burung pipit dan bunga di padang. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Iya, jadi Tuhan tidak pernah lupa kepada tanaman, kepada hewan, terlebih kepada diriku. Yuk, sekarang kita mau nyanyi lagi satu lagu lagi, karena Tuhan tidak lupa kepada kita. Siapa Tuhan kita? Yesus. Yesuslah satu-satunya penolong kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, sekarang Lose mau ajak anak-anak, ayo kita
mau main pura-pura main hujan, tapi ini adalah hujan berkat. Berkat dari siapa? Dari Tuhan Allah kita. Kenapa kita mendapat berkat? Karena Tuhan sayang sama kita ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengerti, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Ayo kita nyanyi lagi ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima berkat Tuhan. Iya. Ayo sekarang silahkan duduk. Hai anak-anak. Iya, sudah siap untuk mendengarkan kisah Alkitab? Sudah. Kalau begitu, mari kita berdoa. Ayo kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami sudah bisa menyanyi memuji Tuhan. Kami bersyukur masih bisa mendengarkan kisah Alkitab. Biarlah Lose Rebeka, juga kami yang di rumah bisa mengerti akan berkat Tuhan kepada kami. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Lose ada punya kue. Nih, anak-anak punya kue enggak? Lose punya banyak. Ada kue, ini ada kue pisang. Lose buat, ada kue pisang. Kemudian Lose juga ada punya biskuit. Ini biskuit. Nah, anak-anak di rumah punya kue biskuit atau kue apa saja atau makanan apa saja? Punya. Ya, punya ya. Nah, pagi ini sudah makan? Sudah makan. Bagus sekali. Nah, tapi Lose mau tanya, kalau anak-anak makan pagi itu dibuat mama atau dibeli? Oh, dibuatkan mama. Terus bahannya dari mana? Kita dapat makanannya dari mana? Kalau kita punya roti, ya, punya makanan, nasi, kue seperti ini dapatnya dari mana anak-anak? Oh, dibeli ya. Kalau beli donatnya di mana? Kalau kita mau makan donat, beli ya. Dari manakah datangnya makanan? Apakah dari supermarket? Kalau dibeli, apakah mama yang buat? Karena mama bisa masak. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan makanan? Katanya beli. Beli pakai apa? Pakai uang ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada loh di Alkitab
orang juga mendapat makanan. Nah, kenapa mereka mendapat makanan? Bagaimana caranya mereka dapat makanan? Tadi anak-anak bilang kalau hari ini mama yang buat makanannya ya. Kadang-kadang beli makanannya. Betul kan? Betul. Nah, kalau kita makan itu karena kita mau makan atau karena lapar? Karena lapar. Nah, siapa di sini pernah kelaparan? Angkat tangannya. Siapa yang pernah kelaparan? Iya, gimana rasanya kalau kelaparan? Aduh, sakit sekali. Kalau kelaparan begitu ya. Bunyi-bunyi perutnya. Bunyi perutnya. Ya, nanti coba periksa. Siapa yang merasa kelaparan? Coba tanya mama. Mama, coba cek. Dengarkan. Perutnya saya lapar. Apa bunyinya? Nah, kalau orang kelaparan, perutnya bunyinya bagaimana? Nah, tanya mama nanti ya. Nah, terus kalau kita lapar itu biasanya gimana? Pengen makan loh. Ada yang karena kelaparan sampai nangis? Karena lapar akhirnya nangis? Oh, ada juga. Ada yang kalau lapar malah marah-marah. Mama minta makan, lapar. Marah sama mamanya. Siapa yang pernah seperti itu? Angkat tangannya. Oh, tidak ada ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang makanan. Makanan itu bisa roti, bisa buah, bisa ikan, bisa daging, bisa sayur, bisa kue. Itu semua makanan. Nah, mari kita dengarkan kisah tentang Allah memberi makan bangsa Israel pada waktu perjalanannya menuju tanah perjanjian. Halo anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang roti. Bagaimanakah cara membuat roti? Ya, membuat roti itu menggunakan tepung, gula, mentega, dan telur. Bagaimana caranya kita mendapatkan roti? Ada yang dibuat, ada yang dibeli. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang roti dari surga. Masih ingatkah anak-anak kisah minggu lalu? Yaitu tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir mau menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau. Nah, coba perhatikan, banyak sekali ya bangsa Israel itu. Mereka membawa ternak-ternak, membawa banyak sekali barang. Nah, ketika mereka tiba di gurun, mereka merasakan kelaparan. Ketika itu, bangsa Israel berada di gurun Sin. Mereka sudah mulai merasa kelaparan karena persediaan makanan mereka semakin hari semakin menipis. Mulailah bangsa Israel menggerutu. Mereka mulai mengeluh kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Kami bisa kelaparan. Coba kalau kami tidak ikut kau keluar dari tanah Mesir, kami pasti tidak kelaparan. Bangsa Israel mulai menggerutu, marah-marah, menggerutu dan marah-marah selalu. Karena bangsa Israel selalu mengeluh dan mengeluh. Kalau kesusahan sedikit, mereka sudah mengeluh dan mengeluh. Akhirnya Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Musa,
Musa, aku sudah mendengarkan keluhan bangsa Israel. Aku akan menurunkan roti. Di sore harinya turunlah banyak sekali burung. Nah, lihat burungnya berterbangan sangat rendah sehingga orang-orang bisa menangkapnya. Ya, Allah menurunkan burung puyuh untuk makanan bangsa Israel. Keesokan harinya, pagi-pagi bangsa Israel keluar dari tenda mereka. Mereka melihat, wah, apa ini yang putih ini? Seperti tepung. Ketika mereka mengambilnya, mereka mencicipinya. Manis seperti madu. Nah, Tuhan berkata, ambillah itu, buatlah menjadi roti agar kamu bisa makan. Wah, senang sekali ya. Dari mana datangnya tepung itu yang bisa seperti roti? Tentu itu dari surga. Nah, orang-orang berpikir, apa ini ya? Apa ini ya? Lalu mereka mengatakan, roti yang turun dari surga itu dengan sebutan manna. Di antara orang-orang itu ada yang mengambil banyak sekali tepung madu itu untuk persediaan besok hari. Tetapi anak-anak, besok harinya tepung-tepung itu busuk, berulat dan bau. Wah, bagaimana ini kalau untuk besok kita tidak punya makanan? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Begitu kata mereka. Kemudian Allah berkata kepada bangsa Israel, hai bangsaku, inilah aturan yang harus kamu ikuti, bahwa setiap satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai hari kelima. Tidak boleh berlebih. Pada hari pertama sampai hari kelima, bangsa Israel hanya boleh mengambil makanan mana untuk kebutuhan satu hari saja. Tetapi pada hari yang keenam, mereka harus mengambil 2 kali lipat untuk kebutuhan hari ke-6 dan hari ke-7. Karena pada hari yang ke-7 mereka tidak boleh bekerja. Dan pada hari yang ke-7 ternyata tepung roti mana itu tidak busuk, tidak berbau, tidak berulat. Nah, inilah suatu kuasa yang ditunjukkan oleh Allah kepada bangsa Israel yang suka menggerutu itu. Demikianlah bangsa Israel memakan roti mana dan burung puyuh sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, selama 40 tahun lamanya. Sekarang anak-anak sudah mengerti ya, kalau Allah itu sebenarnya selalu memenuhi kebutuhan kita. Tetapi Allah itu ingin kita disiplin. Apa itu disiplin? Nah, sudah ingat tadi ceritanya ya? Allah Bapa mengajarkan kepada kita tidak boleh makan banyak-banyak. Kalau makan banyak-banyak, kita akan sakit perut. Nah, dari cerita tadi kita belajar bahwa anak-anak, makanlah secukupnya. Gak boleh banyak-banyak. Ya, cukup saja. Cukup hari ini, makanan hari ini.
Itu dia. Terus kita belajar apa lagi dari kisah Alkitab tadi? Yaitu tidak boleh marah-marah, nggak boleh bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut, Bu Guru Lose? Bersungut-sungut itu suka ngambek. Ayo, siapa di sini yang suka ngambek? Sukanya begini, nggak sayang sama mama, nggak mau dekat-dekat mama, nggak sayang sama papa, nggak suka sama kakak, nggak suka sama Koko, nggak suka sama Cece. Nah, siapa yang suka ngambek begitu? Kalau mama misalnya nggak belikan kue, nggak sayang sama mama, nggak mau jadi temennya mama. Ayo, siapa yang suka seperti itu? Nah, dari sekarang nggak lagi ya, nggak lagi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita kelaparan, biasanya kalau kelaparan suka ngambek nggak? Siapa yang kalau terlalu lapar nangis? Ada ya? Karena lapar, aduh lapar, terus nangis. Nah, anak-anak, kalau kita kelaparan, terlalu lapar, jangan nangis. Tapi tetaplah mengucap syukur. Tuhan, aku lapar. Mama, aku lapar. Minumlah supaya tidak lapar. Jadi hari ini kita belajar ada 2, yaitu Tuhan mengajarkan kita agar disiplin, yaitu makan jangan terlalu banyak. Itu dia pesannya Tuhan itu ya. Yang kedua, tidak boleh marah-marah kalau tidak ada makanan. Tidak boleh ngambek kalau mama atau papa tidak mau belikan sesuatu untuk kita. Kenapa? Karena orang tua kita, mama, papa tahu kalau kita tidak perlu, maka papa, mama tidak belikan. Tapi kalau kita perlu, kita memang membutuhkannya, kita dibelikan. Jadi jangan suka ngambek ya. Enggak sayang sama mama, enggak sayang sama papa. Nanti bilangnya enggak sayang sama Tuhan. Wah, ayo, siapa yang pernah bilang begitu? Enggak sayang sama Tuhan. Nah, tidak boleh ya. Oke, sekarang yuk ikuti Lose. Kita mau baca Alkitab ya. Mazmur 143 ayat 10a. Sekali lagi, Mazmur 143 ayat 10a. Iya, isinya sama-sama. Siapa? Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Sekali lagi, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Sekali lagi, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Itu dia. Nah, anak-anak yang sudah bisa menghafalnya, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Coba kirimkan videonya ke Lose Rebecca ya. Anak-anak pasti bisa. Ayo kita mau tutup persekutuan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.